Kalau Anda masih ingat geser, dengan geser ke FP yang terjadi, formulanya adalah geser dikalikan momen pertama dari sisi sebelah atas atau sisi sebelah bawah dari penampang yang ada tinjau dikalikan dengan I dan dibagi dengan I dan tebalnya ya, lebar atau tebalnya, lebar ke sampingnya dari gesernya ya. Ini kalau ada geser yang terjadi di tengah. Geser yang terjadi di sini. Geser yang terjadi di belok. Formulanya sih seperti ini. Dan kalau ini kita gambarkan distribusi gesernya, karena di sini lebarnya besar, tegangan gesernya untuk bagian ini akan jadi kecil gitu ya. Karena pembaginya besar, sedangkan ini pembaginya B ini kecil, yang lainnya sih relatif mirip. Jadi untuk di bagiannya ini dia akan jadi lebih besar. Ya. Itu dan maksimumnya tetap di sentroid. Maksimumnya tetap di sini. Nah, untuk profil yang white blank seperti ini, karena geser ini tuh ini tekan tegangan gesernya, FP. Atau dulu kita namanya tahu, sekarang ini adalah FP. Tegangan geser yang segini itu berada di situ. Sedangkan yang besar-besar ini ada di sini. Ini yang kecil-kecil lagi. Nah, biasanya daripada merepotkan diri menghitung ini, karena ngitung Q-nya juga momen pertamanya perlu untuk masing-masing luasan dan sebagainya. Untuk white blank kita bisa anggap yang menerima gesernya itu hanya bagian ini saja. Ya. Sedikit lebih konservatif, artinya geser yang di sini dianggap tidak ikut menahan. Yang ini tidak ikut menahan ya. Jadi yang dihitung yang ada di situ ya. Sehingga dan dianggap sebagai geser langsung, itu malah itu ikut konservatif juga ya. Jadi ini tebalnya adalah tebal web, tingginya D. Di white blank itu depth tingginya, maka A gesernya D kali ini, jadi yang dianggap menjadi segini, dan tegangan geser yang terjadi itu adalah V dibagi dengan AP-nya sendiri. Ya. Gitu. Oke, dan gesernya apa namanya? Yield gesernya itu 0,6 daripada F. Jadi ini harus lebih kecil atau sama dengan 0,6 dari F. Jadi formula yang ini untuk white blank sudah diganti dengan ini, di mana P-nya adalah D dikalikan tebal web, D itu tinggi, dan tebal web, sisa flange yang dianggap tidak bekerja, dan nilainya harus kurang dari 0,6 FU. Sehingga kapasitasnya itu adalah PN, ini kapasitas geser. Itu adalah 0,6 FU kali A web. Oh, ini AW ditulisnya, W-nya dari web. AW. Ini 0,6 FU. Ini kapasitasnya dan kriterianya LRFD PU harus lebih kecil atau sama VPN.
Kalau ASD PU lebih kecil, PA lebih kecil atau sama dengan PN ini bagi omega. Jadi bentuknya mirip dengan yang lain-lain. PN-nya dihitung dulu, kemudian dikalikan dengan faktor reduksi kalau pakai LRFD, atau dibagi dengan faktor keamanan kalau pakai ASD, dibandingkan dengan geser yang terjadi dengan kombinasi beban LRFD atau dengan yang beban servis ASD. Nah, V-nya itu akan ada ketentuan lagi ya. Jadi ada tambahan ya. Jadi ada tambahan ketentuan untuk V-nya. Ya, ini cuma nyalin aja karena kegagalan geser ini agak complicated mungkin. Jadi formulanya masih panjang. Yang pertama ada faktor modifikasi dulu, CP1. Jadi ini 0,6 F kali AW ini dikalikan dengan CP1. C-nya dari pangkatan aja. V itu geser, 1 itu yang dipakai di sini hanya 1, yaitu CP1 ini tergantung dari kondisi limit state-nya ya, kegagalannya ya. Yield. Ya, jadi web itu kalau ini gambar yang tadi ya. Jadi, kalau digeser gitu masih ada kemungkinan buckling juga ya. Mengalami deformasi seperti ini. Begitu. Nah, ini nilai CV-nya berbeda. Kalau yield, karena ini sudah dihitung dari yield, CV-nya 1 ya. Jadi ini formula untuk hot roll yang ada di tabel itu tadi saja. Jadi kalau H per TW-nya ini kelangsingan web, tapi pembandingnya beda dengan lambda yang tadi. 24 antara E per F yield. Jadi kalau kurang dari ini kategorinya yield. CV-nya 1, CV1-nya 1. Kalau pakai V-nya juga 1. Kalau pakai omega 1,5. Ini yang yield. Sedangkan untuk yang lain, ini kalau iya, ini ada 2. V-nya 0,9 dan omega-nya 1,67. Ini profil I shape, white length. Ini yang lain. Jadi white length dianggap paling stabil. Ini yang lain bisa channel, bisa CV-nya 1 sama. Enggak, CV-nya enggak 1, CV-nya harus dihitung di sini. Ini CV-nya ada formulanya. Oh, ini untuk lain semua, maaf ini salah kelompokan. Ini kelompoknya bukan begini. Ininya dihapus dulu biar nggak salah. Kemudian ini tuh kasus 1. Semuanya di sini aja. Ini untuk kasus 1 itu adalah untuk yang memenuhi ini
yang memenuhi H per TW-nya kurang dari segini, dan untuk semua I-shape. Oh ya, dan untuk kasus satu adalah ini dan profilnya ini. Ya, itu ya. Profil ini. Oke. Nah, yang lainnya profil I yang tidak memenuhi ini dan semua yang lain itu masuk kategori 2. Masuk kasus 2. Saya tidak membingungkan. Kasus 2. Nah, profil I dengan H per TW-nya lebih besar dari 2,24 agar kita dibagi 4. Yuk. Ini dan lain. Jadi kalau profil lain nggak perlu diperiksa kelangsingan webnya, gitu. Kalau profilnya I white blank, cek dulu kelangsingan webnya pakai ini. Ini beda dengan yang compact dan non compact tadi. Bisa masuk ke sini untuk profil I atau bisa masuk ke sana. Kalau profil lain hanya sebelah sana. Nah, ini yang tadi. I-nya 0,9, omega-nya 1,7, CV-nya ada 2 bagian. CV-nya ada 2, bisa 1 kalau H per TW-nya kurang dari 1,1 akar KE per FI. Formulanya lebih panjang, periksanya. Hanya KV, konstanta geser. Geser itu kalau enggak rasionya. Ini jadinya rasio ini dibagi ini. Gimana caranya? 1,1 akar KVE per FY dibagi dengan ini. H per TW. Itu kalau lebih besar ya. Jadi ini akan kurang dari 1 nilainya ya. Karena kalau ini lebih kecil, nilainya 1 ya, atau sama. Kalau tidak, ini untuk H per TW lebih besar dari 1,1 akarnya semua. Gitu. Jadi untuk yang ini CV-nya akan kurang dari 1 nilainya. Oh, KP-nya sendiri ya. KP-nya 5,34. Jadi gitu aturannya. Tinggal dipakai saja yang mana. Ada faktor untuk menentukan kapasitasnya dan ada untuk faktor reduksinya. Ya, ini bisa digunakan aja contoh yang tadi atau yang mana gitu. Kalau yang tadi kita cek aja yang tadi. Yang barusan kita kerjakan yang 45 itu. 45 kaki dan bebannya tadi berapa? 2,08 ya, sudah WU. 2,08 maka PU-nya adalah geser berapa maksimumnya? Kalau beban rata? Berapa geser maksimumnya? Bebannya WU kalikan totalnya kan L ya. Reaksinya setengahnya. Jadi geser maksimumnya pasti di ujung kiri dan ujung kanan. Ini WUL per 2. 8
kali 45 dibagi 2. Jadi ini VU-nya dulu kita hitung. 8 kali 45 bagi 2. 46,8 P. Itu VU-nya. Tadi 14 kali 90 ya, cuman yang lain belum kita catat karena ini nggak ada di buku, bukan contoh soal yang di buku, jadi kita hitung aja. Kita perlu PN, nilainya 0,6 FY kalikan AE kalikan CV1. 0,6, oke, FY-nya 50, tadi ini D kali TW, jadi kita harus catat D-nya dan TW-nya. Kita cek di tabel untuk 14 kali 90. Nah, ini kebetulan masih terbuka nih. Oh, tapi di halaman sebelahnya, di atasnya. Nah, ini sudah terbuka. D-nya 14. Kita di sini. Kita perlu TW. TW-nya 0,44. Satu TW tadi masih ingat ya? Catat lagi dari bawah. H per TW-nya 25,9 ya. Ya, buat formula yang lain kita nggak ada yang perlu yang lain ya, jadi sudah cukup. Saya stop share di sini. Jadi ini awetnya adalah D dikalikan TW, jadi D-nya 14, thickness of wave-nya 0,4. CV1-nya harus dihitung dulu, jadi sebentar kita cek dulu H per TW yang 25,9 itu dibandingkan dengan 2,24 akar E per FU, jadi 29.000 kali 60. Ini nilainya 53,95. Ini cuma satuan aja, jadi ini lebih kecil ya. Lebih kecil dari itu, jadi kasus pertama ya. Jadi CV-nya sama dengan 1. Kalau LRFD kita pakai LRFD, jadi V-nya juga 1 ya. V-nya juga 1, jadi ini dikalikan 1. Dan tinggal dihitung aja. 6 kali 50 kali 14 kali 0,44 kali 1. 184,8 kilo. V-nya 1, jadi VPN-nya juga segini. Sama dengan VPN di sini. Dan kalau kita bandingkan, EU sudah lebih kecil daripada VPN. Jadi ini oke. Pengecekan geser demikian. Cukup straightforward, cuma ada pengecekan untuk faktor CV dan V dan omeganya. Cek kegagalan geser di webnya, apakah yield atau clean. Kalau ini kecil dari 2,24 akar ini semua, jadi ini angkanya mungkin segini. Ini hanya fungsi dari yield, jadi kalau 50 besi, ininya 53,95 dari 64. Itu geser ya. Satu contoh saya kira cukup karena ini cukup sederhana. Dan yang berikutnya yang juga perlu diperiksa untuk elemen lentur atau balok itu adalah defleksi. Defleksi.
defleksi balok. Nah, defleksi balok ini ketentuannya tidak ada di ISC, ketentuan absolutnya maksudnya. Tapi yang jelas, defleksi itu harus lebih kecil dari defleksi izin. Nah, karena ini urusannya dengan kenyamanan, biasanya ini juga ditentukan oleh yang punya bangunannya. Ini mau dijadikan apa gitu. Makanya ISC tidak menentukan angka yang spesifik, hanya menyampaikan bahwa ini tuh harus dipenuhi. Nah, jadinya kalau di buku teks dia nyuplik sedikit dari IBC, International Building Code. Jadi misalnya untuk IBC itu, jadi building bangunan gedung ini sepertinya itu ada beberapa ya. Ada L per 360, ada L per 240, setidaknya dua itu. Ada L per 180 dan sebagainya. Jadi ini panjang bentang ada yang dibagi 360, dibagi 240, dibagi 180 untuk bangunan dari ini dari IBC. IBC International Building Code tahun 2015. L per 360 ini katanya ini adalah untuk balok lantai ini satu. Dari beban hidup saja. Nah, ini tidak terfaktor ya. Untuk defleksi bebannya tidak diberi faktor. Beban hidup saja. Atau ini LL aja ya. Balok lantai hanya akibat iflot. Itu ininya ada untuk loteng dan lain-lain juga ada, tapi saya ambil yang agak penting aja. Jadi L3/60 ini untuk balok lantai akibat iflot. Kalau 240 ini juga balok lantai, tapi akibat DL iflot tambah iflot. 180 ini untuk atap. Ini balok atap. Balok atap ini asumsinya tidak ada orang ya, tapi kalau bentuknya dak, lantai beton yang bisa digunakan jadi kafe dan sebagainya, kategorinya masuk ke lantai atap, balok atap. Jadi ini balok atap ini maksudnya balok yang ya di atasnya atap, tidak boleh ada orang yang naik ke situ. Kalaupun ada orang mungkin maintenance saja, bukan orang rame-rame. Jadi ini 180 ini balok atap yang tidak ada silingnya. Balok atap tanpa siling. Kalau ada siling jadi lebih loteng. Jadi naik satu. Jadi ini tanpa siling, tanpa loteng, lipat. Kalau dengan jadwal jadi 120. Ya, jadi ini cuma menyampaikan bahwa ada ketentuan-ketentuan begini. Kalau jembatan biasanya lebih strict lagi. Kalau Indonesia itu jembatan Indonesia. Indonesia nomor berapa ya SNI? SNI aja lah, SNI jembatan. Ini tuh L per untuk bentang jembatannya itu 800 dan 1000. Jadi 800 itu yang 1000 itu yang lipat di sini. Lipat. L per 800. Jadi ini boleh sedikit lebih besar per 800 kalau D plus L. Jadi tergantung fungsinya masing-masing. Ketentuan defleksinya, batas defleksinya boleh berbeda-beda. Jadi nanti kalau di problem biasanya sih disampaikan harus memenuhi defleksi berapa. Nah, yang perlu kita hitung dari strukturnya memang defleksinya. Jadi kalau balok di antara dua tumpuan dan bebannya merata, ini sudah sangat hafal mestinya. Begini, ini kan apa? Kita maksnya 5 per 384. Oke, yang 44 per M. Kalau bebannya terpusat ini 148. Kalau bebannya terpusat begini, oke aja. Ini delta max-nya 148 L43 per I.
Kalau kombinasi yang lain-lain ya dihitung aja. Anda kan sudah punya ilmunya, bisa pakai beban satuan misalnya dan sebagainya. Dan semua ini dicek ya. Jadi geser dan defleksinya perlu dicek kalau untuk kelengkapan dari analisis untuk balok elemen lentur. Kalau di soal nanti biasanya sih diminta dijelaskan. Cek sekalian geser dan defleksi, atau mungkin ada soal yang defleksi tidak usah diperiksa, artinya sampai geser aja, tergantung dari permintaan soalnya. Nah, untuk analisis sampai di sini, kita pindah ke desain sebagai penutup dari bab ini.